Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir di webinar kami GK Invest setiap Selasa dan Kamis siang jam 12. Kali ini kita akan bahas tentang membongkar MetaTrader ya. Bagaimana teman-teman yang sangat pemula sekalipun bisa belajar di sini. Terus tidak hanya itu, kita akan ada tambahan MT5 booster ya, dan juga ada matahari robotik di sini. Ya, webinar ini setiap Selasa dan Kamis jam 12 siang itu punya ID dan password sama ya, bisa di-share ke teman-teman, temannya teman ya, temannya teman gitu. Ini edukasinya karena gratis, kita juga bagi-bagi robotnya gratis juga. Jadi bisa edukasi privat juga gratis ya, teman-teman. Wah, ini burungnya siapa ini? Bagus sekali suaranya. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Saya akan sapa ini Pak Fauzi. Dari kota mana Pak? Pengundangnya siapa? Ada Pak Agustinus Catur ini dari kota mana? Pengundangnya Sidoarjo siapa? saya, Pak Fauzi. Oh ya? Dari kota mana Pak Fauzi? Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, Ya. pengundangnya siapa Pak? Gimana? Pengundangnya siapa? Tahu dari mana? Pengguna Pak Bisri. Pak Bisri. Oh, oke, sip, luar biasa. Oke, selamat bergabung Pak Fauzi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa chat atau komentar di channel YouTube ya, bisa juga di Instagram. Pak Bisri. Alivia, oh ya, Ya, Pak. Ini, Dek. Ini, Dek. Pak Ponco, selamat datang kembali. Oke, terima kasih telah bergabung dan selalu berpartisipasi. Ini sangat rajin sekali ya Pak Ponco ini. Mudah-mudahan hari ini kita belajar yang bermanfaat dan mungkin kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu beberapa detik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Kali ini kita akan bahas tentang MetaTrader ya. Bagi teman-teman mungkin yang benar-benar belum pernah trading, bahkan mungkin baru dengar trading ya, bisa coba komen lah di chat ya, chat Japri. Bagi yang sama sekali belum pernah trading, silakan. Oke, semuanya pernah trading nih berarti ya. Sudah mengerti tentang MetaTrader. Nah, yang terbaru ini adalah MetaTrader 5. MetaTrader 5 ini banyak sekali fitur-fitur yang penyempurnaan dari MT4 ya. Ini saya akan tunjukkan bagaimana. Nah, ini. Oke, saya akan bahas satu persatu tentang MT5. Mungkin teman-teman kalau sudah siap dengan laptopnya juga bisa dibuka ya. Nah, oke, ini juga kayaknya masih banyak yang telat ini ya. Sambil kita nunggu. Pak Bagus dari kota mana nih Pak Bagus nih? Pengundangnya siapa?
Ya, Pak Alek. Mana pasukannya Pak Alek? Kok sendirian? Selamat datang Pak Alek dari Bekasi ya. Oke, bagaimana cara mendapatkan MetaTrader 5 dari GK Invest ya? Pertama kita kunjungi gkinvest.co.id. gkinvest.co.id. Di sana kita bisa download dulu. Ini bisa terlihat ya. Nah, teman-teman kalau kurang jelas bisa langsung komen ya. Ini saya besarin. Nah, di sana ada tipe akun demo dan real ya. Kita pilih yang demo dulu. Nah, jangan lupa teman-teman di sana ada kode referral ya. Kode referral masing-masing marketing itu beda-beda. Nah, teman-teman kalau di Surabaya itu kode referralnya AOF 19 ya. Kode referralnya AOF 19. Ya, kalau di kota-kota lain bisa tanyakan marketing yang Anda kenal ya. Selamat datang Pak Muhammad Zakin Lului. Panjang sekali nih namanya. Dari kota mana Pak? Pengundangnya siapa? Kemudian di sana pilih akun ya, demo. Disarankan untuk pemula yang demo ya. Yang akun real bisa yang sudah expert. Di sini ada kode referral ini yang dimasukkan tadi AOF 19 ya, untuk Surabaya. Untuk kota lain bisa tanyakan pada marketing atau official GK Invest yang Anda kenal. Kemudian bisa lengkapi formulirnya. Nah, setelah selesai, kirim tombol kirim, cek email untuk mendapatkan konfirmasi akun dan login serta link download MT5-nya. Nah, nanti akan dapat email seperti ini. Selamat datang di GNPS kepada yang terhormat bla 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 bla. Nah, di sini ada tulisan link konfirmasi. Nah, di link konfirmasi ini klik saja. Setelah diklik, ya, nanti akan dapat kiriman lagi emailnya. Saya lanjut. Kiriman emailnya nanti berupa login ya, login yang setelah diklik konfirmasi tadi nanti akan dapat email login, nomor login sama passwordnya. Bagi teman-teman yang hadir di sini yang belum menginstal MetaTrader atau mungkin belum buka demo akun demonya GK Invest, silahkan untuk buka ya dengan cara yang tadi. Ini nanti juga saya akan upload di YouTube ya, biar teman-teman nanti bisa melihat recordnya. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ya, selamat bergabung kembali Pak Alex. Ya, ini Pak
Stefanus Burhan ini yang belum ada kabar. Pak Ade Solo. Nah, ini kemarin sudah siapkan pertanyaan nih. Nah, Pak Ade Solo. Mungkin bisa chat Pak Ade Solo pertanyaannya kemarin seputar robotik ya. Oke, saya akan lanjut lagi ya tentang bagaimana menginstal MetaTrader 5. Tadi kan dari kita masuk ke kmps.co ada ID, kita masukkan kode referralnya. Kalau Surabaya AOF19, kalau kota lain silakan hubungi official yang Anda kenal. Lengkapi formulir, setelah selesai kirim tombol kirim. Cek email, nah nanti ada link konfirmasi di sini. Setelah klik link konfirmasi, nanti nunggu email lagi. Ada email login, nah, nomor login dan passwordnya. Nah, setelah itu kita mulai nih download MetaTrader 5 Giga Invest. Klik link untuk download file instalasi MetaTrader 5 untuk PC, jalankan file setelah Anda mendownloadnya tergantung pada pengaturan sistem keamanan komputer Anda. Jendela keamanan muncul, menanyakan konfirmasi dan tekan yes ya. Baca perjanjian lisensi, baca secara teliti dan setujui perjanjian lisensi MetaTrader 5 sebelum proses instalasi. Yang ketiga, install MetaTrader 5, klik next. Untuk memulai instalasi, instalasinya wizard akan mendownload file yang dibutuhkan dari MetaQuotes, data network, dan menginstal ke PC Anda. Harap tunggu dengan sabar dan pada langkah ini ya. MetaQuotes itu adalah perusahaan yang memproduksi, yang menciptakan MetaTrader. Yang keempat, jalankan MetaTrader, MetaTrader 5 setelah software diinstal, jalankan software tersebut akan melihat daftar server ya. Silakan pilih salah satu server ya, bukan salah satu ya, satu-satunya server yang dimaksud adalah bernama PT titik spasi global spasi kapital spasi investama spasi berjangka ya. Ini juga teman-teman bisa lakukan di Android. Kalau di Android itu langsung aja di Play Store, klik searching MetaTrader 5 begitu, nanti akan installnya langsung. Terus nanti baru masukkan nomor loginnya dengan servernya PT titik spasi global capital ya. Itu di setting itu aja nanti udah muncul. Oke. Pak Ade ini bertanya, mau tanya untuk robotiknya kemarin sudah dibuat, setelah itu apakah bisa digabung dengan Step Tool 1920 itu? Oke, bisa Pak. Nanti setelah ini di akhir acara ya kita praktekkan ya Pak Ade ya, biar teman-teman yang lain juga lihat bagaimana mempraktekkan dua robot dalam satu MetaTrader itu. Nanti kita bahas Pak Ade, sabar ya. Kita ke MetaTrader 5 dan MT5 Booster dulu. Oke, terima kasih pertanyaan. Bagi yang lain masih bingung tentang robot-robot yang kemarin materinya robot yang sudah download, sudah coba-coba, mungkin di akun demonya, teman-teman bisa tanyakan di sini ya, bila ada hal yang masih bingung. Enggak Pak, bisa banyak pair Pak. Nanti saya jelasin. Kemudian langkah yang kelima, ini mohon maaf ya terpotong-potong penjelasannya. Instalasi MT5. Untuk langkah kelima, masuk ke akun Anda,
silahkan masuk ke akun MT5 Anda dengan menggunakan nomor akun dan sandinya yang ada di email ya, di email yang saya sebutkan di atas tadi. Jika langkah ini telah Anda lakukan, maka Anda sudah bisa menggunakan MetaTrader 5 di PC Anda. Nah, ini kan kliknya defaultnya yang atas sendiri, ini yang diklik nanti yang bawah ya. Jadi diklik yang connect with an existing trade account, nanti masukkan loginnya yang dikirim email terus passwordnya. Yang ketiga, siap menjalankan MetaTrader 5 GK Invest. Nah, sudah tampil muncul seperti ini ya. Ini sudah siap untuk dipakai, loginnya sudah masuk. Market Watch untuk menunjukkan simbol instrumen trading, klik kanan lalu klik all simbol. Ini langsung saya praktekkan aja ya. Yang dimaksud Market Watch ya, ini. Market Watch ini di view, kemudian klik Market Watch. Nah, ini muncul yang gambar harga-harga ini ya. Nah, ini kalau teman-teman masih yang muncul sedikit, itu diklik kanan show all ya. Jadi yang Anda pilih nanti, kalau di forex itu ya bukan di forex aja, di komoditi dan lain-lain, titik GK ya, jadi nama produknya atau pair. Jadi yang euro, USD, eur, USD, titik GK ini namanya pair, pasangan mata uang. Terus saya sarankan yang titik GK ya, yang belakangnya ada titik GK. Jadi nanti akan muncul di kiri atas tuh titik GK. Nah, kalau di emas XAU USD titik GK. Ini kalau nggak sebanyak ini, nggak ada GK-nya. Kalau nyari produknya nggak nemu, itu di klik kanan terus show all. Itu yang dimaksud dengan Market Watch ya. Sorry. Nah, kemudian instrumennya di mana? Pada Market Watch ini kita bisa memunculkan beberapa chart dengan cara menyorot simbol yang kita inginkan, kemudian klik kanan, kemudian klik chart window. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, bisa lihat di sana, kelihatan ya. Terus bagian selanjutnya yaitu navigator. Untuk menavigasi informasi dasar mengenai akun, indikator, expert advisor, robot trading, dan script yang diumumkan terpasang di chart. Nah, seperti ini. Itu navigator ya, kalau di realnya seperti ini. Ini navigator itu seperti ini. Nah, ini ada indikator, ada akun, ada indikator, expert advisor. Nanti kalau akun yang teman-teman masukkan itu, nah di sini masuknya ada nama-nama begitu di situ. Nah, ini kalau ini navigator ini nggak muncul, itu di view terus klik navigator. Nah, ini akan muncul expert seperti ini ya, daftarnya navigator. Nah, saya lanjutkan yang nomor berikutnya adalah chart ya. Untuk menampilkan pergerakan harga dengan display batang candlestick bar atau line chart. Nah, chart ini seperti ini. Nah, yang ini chartnya. Kalau ini caranya tadi di Market Watch begitu, atau selain cara yang di Market Watch bisa new chart ini ya. New chart, kemudian pilih yang
ada GK-nya di sini atau FX terus GK. Nah, kita milih produknya yang ada di sini. Misalkan ini ada Euro USD. Ini artinya kita beli mata uang euro dengan mata uang USD. Kalau buy ya. Kalau sell berarti menjual mata uang euro dengan mata uang USD. Demikian juga GBP USD, ini GBP itu pound sterling ya. Terus ini dan seterusnya, ini artinya simbol yang 3 huruf di depan itu adalah menjadi basicnya, bahwa misalkan ini AUD, ini Australia, Aussie, dibeli dengan USD, itu jika transaksinya buy atau beli. Kalau jual berarti menjual Australia ya, jadi yang depannya. Demikian juga kalau misalkan yang depan ini 3 huruf di depan ini simbol mata uang ini terdengar misalkan di negara tertentu, negara yang kayak Australia begini AUD gitu ya, terjadi berita ekonomi yang membaik, artinya berarti mata uang Australia ini menguat. Artinya kalau mata uang Australia menguat, grafiknya akan naik. Jadi yang 3 huruf di depan itu jika menguat maka grafiknya naik, jika melemah maka grafiknya turun. Dan sebaliknya 3 huruf mata uang, simbol mata uang yang belakang itu jika menguat, justru sebaliknya grafiknya akan menurun. Itu cara bacanya. Jadi kalau teman-teman nanti mendengar berita-berita tentang negara tertentu yang mana terdapat di daftar mata uang ini, kita dengerin beritanya itu baik atau buruk, terus menguat atau melemahnya. Kalau dalam istilah trading itu berita yang baik itu namanya hawkish, berita yang jelek itu namanya dovish ya. Terus kita klik ya, misalkan ini GBP USD. Nah, ini begitu muncul ini defaultnya, ini chartnya namanya bar chart. Bar chart. Ini ada harga open, harga high, harga. Jadi setiap jenis chart itu dia pasti mempunyai informasi tentang di mana harga tertinggi, terendah, dan pembukaan serta harga penutupan. Ada 4 komponen itu ya, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah. Nah, ini adalah mode dari chart bar. Nah, kalau yang ini itu chart candlestick. Kalau ini chart line. Ini kalau disorot seperti ini, dia akan muncul opennya di mana, high-nya di mana, low-nya di mana, close-nya di mana. Oh, suaranya kecil. Tes. Bagaimana teman-teman yang lain? Suaranya apa udah lebih jelas? Kalau begini bagaimana Pak Joko? Suaranya lebih baik apa sama? Yang lainnya, apakah suara saya bisa terdengar? Bagaimana Pak Ade Solo? Loud and clear. Oke. Dari tadi apa barusan? Jelas. Dari tadi apa barusan Pak Ahmad? Jelasnya. Dari tadi. Oh, berarti Pak Joko perlu dicek lagi nih device-nya ya Pak Joko. Oke, ini sudah saya volumenya saya naikkan juga kok. Mudah-mudahan jelas di semua partisipan ya. Nah, ini tipe lain, teman-teman. Tipe lain ini ada sisi positifnya ya. Memang harga tertingginya kurang begitu diinformasikan kalau di jenis lain ini. Tetapi kita bisa melihat puncak dan lembahnya itu lebih jelas ya. Puncak dibanding dengan ini. Kalau ini kan harga tertinggi di sini ya. Coba kita bandingkan harga tertinggi di sini.
di pas persilangan ini ya, harga tertingginya. Kalau diubah di line, ini beda. Nah, nggak terdeteksi karena dia ngambil. Tapi kalau disorot seperti ini, ya, dia nanti akan nunjukin tertingginya. Jadi shadownya nggak terlalu diperhatikan ya, di line kelemahannya di situ. Tapi kelebihannya puncak dan lembahnya lebih jelas. Biasanya kalau kita memprediksi support-supportnya itu lebih mengena juga ya di line. Nah, kayak gini ya. Secara mungkin bukan kebetulan aja kalau seperti ini ya. Ini Ibu lihat ya, antara puncak yang ini ya, puncak yang ini sama dengan puncak yang ini. Ini kalau di line lebih jelas. Nah, ini puncaknya sama persis. Tapi ini resisten kuat di situ ya. Nah, setelah tertembus menjadi support yang kuat. Kadang itu harga-harga yang sama mirip-mirip itu kita harus perhatikan ya, kayak gini di sini. Kadang di ya kayak gini nih, key level ini terbentuk key level. Jadi puncak-puncak yang ini lembah jadi satu garis ini key level. Nah, itu untuk jenis cat ya, ada bar, ada candlestick, ada line ya. Saya teruskan toolbox. Nah, toolbox itu ini ya, yang bawah ini, yang berisi informasi balance, equity, pre-margin. Munculinnya juga di view ini, view toolbox atau control T ya. Lanjut, toolbox ya, menampilkan segala macam akses aktivitas trading seperti informasi posisi aktif, history trading, kalender news, dan log aktivitas terminal MT5. Salah satu nilai plus jika Anda adalah news trader, MT5 menyertakan jadwal rilis berita ekonomi terbuilt-in di chart ya. Ini yang membedakan dengan MT4 ya. Ya sudah ada informasi yang penting ini ya, di sini. Ini ada market juga ya. Kalau di MT5 itu ada market yang kita bisa beli di sana ya, beli robot, indikator dan apa bisa beli di sana. Ini ada berita news juga di sini. Nah, terupdate terus ini. Ini yang membedakan salah satunya dengan MetaTrader 4. Terus kemudian berikutnya bagian-bagian MT5. Aktivitas trading juga bisa dilihat pada bagian ini dengan menyorot kolom trade ya, bagian toolbox tadi ya. Ada balance, ada equity, ada pre-margin, ada margin level. Itu di kolom trade. Pengertian balance yaitu jumlah dana dalam akun Anda. Ini apabila tidak ada transaksi ya. Equity sama dengan balance plus floating profit atau loss. Nah, yang diasumsikan balance dan jumlah dana dalam akun Anda itu ada di dalamnya, itu ada yang namanya floating. Floating itu bisa plus, bisa minus. Artinya floating itu adalah transaksi yang belum kita selesaikan, belum kita tutup gitu. Dia bisa membuat nilai dana kita itu bertambah ataupun berkurang. Kalau sudah clear all semuanya, balance sama dengan equity sama. Akhirnya kalau ada floating profit atau ada posisi di toolbox kita, ada transaksi, itu equity, rumusnya adalah equity sama dengan balance plus floating profit tadi. Jadi equity bisa lebih banyak dari balance
bisa lebih sedikit daripada balance, tergantung floatingnya plus atau minus, profit atau loss. Jika Anda tidak mempunyai posisi yang terbuka, maka equity sama dengan balance-nya. Seperti saya sebutkan tadi, jika Anda mempunyai posisi terbuka atau open dengan profit sementara floating profit, nah ini misalkan aja USD 500, maka equity sama dengan balance plus 500. Dan jika Anda mengalami kerugian loss sementara floating loss USD 600, maka equity sama dengan balance dikurangi 600. Itu yang bingung bisa langsung chat ya. Oke, terus pengertian sudah margin berhubungan dengan leverage. Jika Anda memilih leverage 1:100, maka dana jaminan Anda adalah 1% dari nilai kontrak. Jika leverage 1:200, maka dana jaminannya adalah 0,5% dari nilai kontrak. Jika Anda membuka akun reguler, standar dan tradingnya Euro USD, GBP USD, Aussie USD, atau New Zealand USD, maka nilai kontrak untuk satu lot adalah 100.000. Dalam hal ini perhitungan untuk margin adalah marginnya sama dengan 100.000 kali jumlah lot atau volume kali persentase margin kali harga pasar saat itu. Free margin adalah selisih antara equity dengan margin total untuk membuka posisi. Kalau ada beberapa posisi yang masih terbuka, kalau tidak ada posisi berarti seluruh dana dalam akun Anda adalah free. Jadi tidak ada dana yang dijaminkan. Free margin sama dengan equity dikurangi margin total. Ini rumusnya. Margin level disebut juga margin call level, atau level di mana Anda akan terkena margin call. Margin level dalam persen adalah perbandingan antara equity dengan margin total. Margin level sama dengan equity atau margin total kali 100%. Bingung ya? Nah, kalau bingung itu teman-teman bisa di akun demo itu bisa dicoba misalkan 0,1 lot itu berapa, jadi langsung bisa praktek itu. Dan di akun demo itu leverage-nya adalah 1:200 ya. Oke, Pak Bagus, terima kasih. Bagi teman-teman yang lain kalau kurang kencang suara saya, tolong chat ya. Ini sebentar. Sudah saya besarkan sebenarnya. Tes. Ya, itu bisa di screenshot ya untuk bisa difoto untuk perhitungan ini bagi yang belum mengerti. Jadi yang coba kalau gini lebih jelas. Yang di Kalimantan, di Jambi malah jelas ya. Biaya transaksi itu kalau di GK Invest itu $2 per lot. Itu aja Pak biaya transaksi. Tidak ada swap ya pada 11 pair. 11 pair itu termasuk mayor pair semuanya bebas ya, no swap, atau orang bilang itu trader syariah, trading syariah ya.
broker syariah gitu. Ada Euro USD, ada GBP USD, ada USD JPY, ada AUD USD, ada New Zealand USD, NZD ya. Nanti bisa tanyakan official ya. Mata uang utama plus pokoknya ada 11 Pak. Termasuk emas, perak itu juga no swap ya. Iya, ada 11 ya. Pokoknya yang enggak aneh-aneh aja ya. Pair-pair yang pada umumnya untuk ditransaksikan ya. Nih saya sebut satu-satu ya. Euro USD, GBP USD, Australia USD, USD JPY, Euro GBP, ya, Euro Sterling ya, Euro JPY Yen ya, GBP JPY, NZD USD, USD Kanada, XAU USD sama XAG USD ya. Tidak ada biaya inap. Oke, tentang leverage ya, kalau di akun demo itu leverage-nya 1/200 ya. 1/200 per 100. Ini ya, kayak di layar ini ya. Kalau mau nyoba-nyoba ini tentang margin level dan sebagainya, ini bisa new order nih, klik ya, klik new order. Kita misalkan sell 1 lot, sell. Nah, ini marginnya 1 lot itu 1000. Nah, kalau 1000 berarti 200. Ngitungnya itu gimana sih? Kok bisa 200? Begini. Dulu kala sebelum adanya leverage itu 1 lot, jadi biasa trading itu sebenarnya untuk orang-orang yang kaya ya. Karena dulu itu jaminannya atau marginnya aja 1 lot itu dibutuhkan 100.000 USD 1 lotnya. Ini leverage-nya 1/1. Nah, bayangkan harus punya uang 1 miliar baru bisa trading. Nah, sekarang dengan 2 juta saja bisa trading, bahkan ada yang di bawah itu ya. Terus kemudian kalau 1/100 otomatis kan bisa dihitung ya, dibagi 100. 1 lotnya itu kalau 1/100, 1 lotnya dibagi 100.000 ya. Oke, saya ralat ya. Berarti yang di demo kita itu 1/100 ya untuk leverage-nya di demo akun demonya kita invest itu. Jadi 1 lot 1000 tadi ya. Karena artinya kan 100.000 ini dibagi 100 ya, dihilangi nolnya 2 ini jadi 1000. Kalau 1/200 itu 1 lot, 1 lotnya berarti dibagi aja 2, 500 US. Nah, di GK Invest ini punya terbesar ya leverage-nya dibanding broker-broker resmi yang lain lokal ya. Itu 1 lotnya hanya dengan 250 US kita bisa bertransaksi. Nah, sedangkan kita bisa menggunakan mini lot ya, 0,1 lot. Artinya kita bisa bertransaksi dengan hanya modal 25 US. 25 US itu berapa? 250.000. 250.000. Artinya kalau kita punya uang 2 juta, kita bisa bertransaksi ya, berapa lot itu? Ya. Kalau 25 US itu 0,1 lot. Nah, kalau 200 ya 8 lot ya. 0,8 artinya. Oke. 0,8 lot itu dengan
dikalikan aja 8, 200 US. Begitu. Ini ya. Ini tentang toolbox, margin, equity, free margin. Jadi ada yang salah kaprah dalam mengartikan margin call ya. Orang bilang kalau margin call itu duitnya habis itu. Enggak seperti itu ya. Jadi margin call itu sebenarnya margin levelnya ini sudah di bawah 100% gitu, ini merah dan ini sudah margin call. Atau kalau dulu margin call itu kalau kita sudah ditelepon oleh official broker untuk minta dana kembali lagi karena dananya dipakai transaksi kurang memuaskan ya, atau sangat berisiko begitu, ditelepon untuk minta tambah. Itu ceritanya margin call. Ada pertanyaan? Nah, ini ada wajah baru yang bergabung nih, Bapak Andri Satria Masri. Tuh, ini tentang leverage, bisa difoto ya tadi. Nah, Bapak Andri ini dari kota mana, Pak? Atau dari pengundangnya mana, tahunya dari mana tentang webinar ini? Oke, mohon maaf ya, suara saya ini sebenarnya masih agak terganggu gitu. Nah, kemarin saya nggak masuk, tensi saya naik, terus saya minum ini. Jadi makan bawang itu, jadi sampai tenggorokan saya nggak enak. Jadi, biasanya sih keras begitu ya, Pak. Bagus. Minta intonasi diperbesar. Oke, saya lanjutkan. Tentang free margin sudah jelas ya. Free margin equity dikurangi margin total. Margin apa disebut juga margin call, ini sudah jelas. Sudah saya bacakan tadi. Toolbar sekarang. Toolbar itu untuk menggunakan fungsi-fungsi dasar seperti membuka cat baru, mengubah tampilan cat, dan mengubah time frame. Nah, di sini toolbar itu ya, seluruh yang di atas ini toolbar ya. Yang ini. Nah, ini semua itu toolbar. Ini yang ubah time frame ada di sini, M1, M5, M15. Nah, iya, keunggulannya dari MetaTrader 5 dibanding MT4 juga ini adalah kalau time frame-nya MT5 itu bisa sampai M1, bisa M2, jadi 2 menit. Yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh itu bisa kita hampat. Nah, ini ada H3 juga ya. Time frame-nya kita itu ada yang unik ya, yang dibanding dengan, nah ini, di klik kanan di chart, kemudian time frame, itu ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit. Nah, di luar itu semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 menit pun ada ya. 10 menit, 12 menit pun ada. 20 menit pun ada. Ya. Terus ada yang jaman itu ada 3 jaman ada. Ini yang nggak ada di MT4 ya. 8 jam, 6 jam juga ada. 12 jaman juga ada. Ini salah satunya lagi ya. Kita sudah menemukan lagi perbedaan dengan MT4 ya. Yang selanjutnya, oh ya, toolbar tadi ya. Toolbar itu ya, ini salah satunya untuk time frame-nya. Ini untuk saya untuk melukis-melukis, ini untuk nampilkan Fibonacci, untuk garis-garis. Ini misalkan ini garis vertikal itu untuk waktu ya.
teman-teman yang ini ada merah-merah itu waktunya 2020, tahunnya, tanggal bulannya 6, tanggalnya 19, jamnya 23.00. Jam yang ada di chat ini ditambah 4 jam ya, kalau di waktu Indonesia Barat. Ditambah 4 jam. Terus yang horizontal, yang ini yang vertikal itu untuk waktu, yang horizontal itu untuk harga. Kita lihat harga yang lebih detail. Jadi kalau kita mau melihat pas puncak di sini itu pada harga berapa dan waktunya kapan ya, tinggal diginikan aja ya, merahnya yang vertikal ditaruh pas puncak itu, terus kemudian yang kuningnya yang vertikal ditaruh di sini. Nah, ini baru ketahuan harga emas, harga GBP USD itu 1.24987 pada tanggal 18 ini bulan 6, dan juga ada pas tanggal barusannya kemarin adalah tanggal 23 atau hari ini ya ini. Nah, pas hari ini juga persis harganya sama. Tuh, untuk melihatnya seperti itu. Kalau ini buat candlestick. Nah, oke, sudah jelas. Saya lanjut lagi untuk melakukan order sekarang. Melakukan order pada MT5 tidak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Ada dua macam tipe order, yaitu instant order, market execution, dan pending order. Order pada MT5 bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, nah ini, di new order itu juga bisa, klik simbol kanan. Terus di market watch itu juga ada klik trading ya. Ini market watch tadi. Terus ini ada kolom trading. Nah, bentuknya seperti ini bisa langsung shortcut ini, langsung sell atau buy klik, dia langsung lakukan buy dan klik. Ini buy dan sell ya. Sekali klik maksud saya. Ini di market watch trading. Terus ada lagi cara lain, new order ya, new order yang di atas itu tulisan new order. Terus di bagian cat, nah, ini juga bisa. Terus ini instant order, saya jelasin satu ya. Instant order ini bentuknya seperti ini. Ini simbolnya market execution. Ini jadi di sini ada market execution itu, jangan lupa nanti milihnya tidak ada limit ataupun stop ya kalau mau transaksi saat itu juga ya. Jadi market execution gini tulisannya. Terus ini beberapa lotnya, jangan lupa jangan sampai keliru ya. Biasanya kita di akun real sama akun demo begitu terbiasa akun demo 5 lot begitu, kemudian ini belum diubah, langsung aja sell atau buy 5 lot di akun real. Nah, ini yang bahaya. Jadi ini selalu dilihat ya volumenya ya. Nah, ini stop loss dan take profitnya di mana. Terus pending order. Nah, ini pending order itu ada 4 ya. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Jadi transaksi di MetaTrader 5 itu sebenarnya ada 6 teman-teman. Buy langsung, sell langsung, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, untuk jelasin yang lebih mudah, ini ya, buka file lagi aja. Nah, kalau keywordnya, kata kuncinya, kalau kita buy stop gitu ya, yang kata kuncinya kan stop sama limit sebenarnya. Ya. Kalau buy stop itu, kalau ini harganya runningnya di sini ya, ini saya katakan harga running ya, harga runningnya di sini. Kalau buy stop itu kita memesan
ya, memesan harga di atasnya running dengan harga yang kita tentukan. Intinya pending order di atas harga running, itu namanya buy stop. Buy stop BS gitu aja ya. Terus kalau buy limit, oke ini kita ngomong stop dulu aja. Kalau ini stop ya. Kalau harga, kita pesen harga di bawahnya, running. Itu namanya sell stop. Nah, oke, saya jelas saja sell stop. Ini tadi buy stop. Stop tuh ngelanjutin, teman-teman. Jadi berharap harganya itu berlanjut. Ketika ini naik terus di buy stop di sini kita mengharapkan harga rally ya. Harganya rally atau berlanjut. Nah, sekarang bagaimana yang limit? Kalau yang limit sebaliknya. Teman-teman ini bisa difoto lah kalau untuk teman-teman yang belum tahu ya. Oke. Kalau misalkan kita limit, nah, kalau buy limit itu di bawah harga di bawahnya running itu kita pesennya namanya buy limit. Kalau harga di atasnya running itu kita pesennya sell limit. Dengan harapan harga itu bukan rally tetapi berbalik arah. Jadi semula naik diharapkan setelah sampai ke sini dia turun lagi. Nah, harga dari sini ke sini. Nah, harganya sini dia berharap untuk turun. Berbeda dengan yang stop tadi berharap terus naik ya. Kalau buy limit juga gitu berharap mantul naik kembali. Kalau buy stop tadi kan untuk lurus ke bawah ya. Itu saya rasa udah jelas ya, buy stop, buy limit. Nggak usah terlalu khawatir ketika kita praktek eksekusi di sini ya. Misalkan ini new order, terus kita mau pending order di situ. Di sini mau buy apa stop gitu ya. Kalau kita mau buy ternyata nggak nyala seperti ini, buy limit. Nah, berarti salah nih. Berarti kita harus buy stop. Nah, harganya ini harus, price-nya harus ditentukan ya. Kalau misalnya mau sell limit atau buy stop, ini harus di bawah jauh. Misalkan ini kita mau di 2400 nih harganya. Saya buat sell limit kok nggak bisa, berarti sell stop. Baru nyala kan ini. Gitu aja. Kalau kita mau di 2500, 1.2500 yang kita mau buy limit di sini kan nggak nyala ini place-nya ini. Berarti kita buy stop baru nyala. Gitu aja, Bos. Cuman saya tadi jelasin itu ya untuk biar tahu logikanya limit dan stop itu seperti apa. Kalau sekedar oh ini nggak nyala berarti limit, ini nyala berarti stop, ini ya nggak ngerti maksudnya apa gitu. Makanya saya jelasin ini begitu. Kalau ada pertanyaan langsung chat ya. Terus kemudian saya lanjut tentang volume. Stop loss, take profit tadi sudah. Ya, ini. Oke, saya baca ya. Untuk volume itu adalah satuan unit mata uang pada pair yang ditradingkan. 1 unit lot
mewakili 100.000 unit mata uang dasar. Misalnya satu lot pada euro USD mewakili 100.000 USD. Gitu, volume itu lot ya, satuan dalam kita bertransaksi. Terus kemudian untuk stop loss ya. Stop loss itu adalah penentuan level harga tertentu di mana Anda akan membatasi risiko kerugian. Maksimal seandainya harga terlampau jauh melawan posisi trading. Jadi membatasi risiko kerugiannya. Posisi dengan floating minus akan terlikuidasi atau mengurangi saldo akun live begitu harga menyentuh garis stop loss. Inilah untuk membatasi risiko. Makanya bisnis trading ini sangat mudah sekali untuk membatasi risiko. Tinggal pasang aja stop loss. Nah, kita bandingkan misalkan di bisnis konvensional seperti kita buka restoran. Hari ini buka. Kita harus belanja seluruh menu itu harus kita penuhin. Harus masak. Ternyata hari ini nggak laku. Apakah besok kita nggak usah masak karena hari ini nggak laku? Atau lakunya cuma 100.000. Pada belanjanya 5 juta. Kan rugi. Terus besoknya saya harus masak lagi. Harus bayar karyawan lagi. Harus buka restoran lagi, bayar listrik, dan lain sebagainya. Biaya operasional terus mengalir dan kita harus buka. Nah, ternyata besoknya lagi cuman ya naik sedikit lah 200.000. Pada belanjanya 5 juta. Rugi lagi. Terus besoknya apakah karena rugi itu kita harus stop? Enggak juga kan. Sampai kapan? Kita nggak ngerti. Nah, itu pembatasan risikonya susah, teman-teman. Kalau di bisnis trading, batasi risiko, ya tinggal aja pasang harga stop loss di mana. Nanti kalau saya sekarang buy di harga ini, kalau ternyata turun maksimal saya turunnya di harga ini, kita sudah menyelesaikan kerugian kita. Rugi maksimal segitu gitu. Itu dibanding dengan konvensional ya, sangat mudah sekali untuk membatasi risiko. Take profit adalah target kita untuk mendapatkan keuntungan di level mana gitu ya. Caranya di sini tadi. Ini ada pada gambar ini. Oke, nah ini udah selesai tentang MetaTrader. Nah, ada yang mungkin terlupakan dari teman-teman, bagaimana sih untuk mendapatkan bentar, ini kok loading. Mendapatkan keuntungan tak terbatas tetapi resikonya terbatas. Dengan cara trailing ya. Trailing stop itu bisa manual, bisa dengan robotik. Bisa dengan Oke, ada gangguan sinyal barusan, teman-teman, mohon maaf, ada gangguan sinyal. Di sini saya akan ulangi bahas tentang fitur-fitur yang mungkin teman-teman lupakan di MetaTrader ya. Salah satunya adalah trailing stop. Ya, trailing stop itu kenapa sih, untuk apa? Untuk kita membatasi risiko tetapi keuntungan tak terbatas. Nah, di transaksi ini untuk menggunakan trailing stop, asumsinya semuanya sudah tahu trailing stop ya. Mungkin yang baru-baru nih, oke lah. Untuk lebih afdolnya saya jelasin aja deh. Untuk trailing stop bagaimana menciptakan limited risk dan unlimited gain. Ternyata di sini tuh di bisnis trading ini sangat mudah membatasi risiko, tetapi kita bisa berpeluang mendapatkan keuntungan tak terbatas. Nah, seperti kata Joe Soros ini, yang penting bukan masalah benar atau salah, tetapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Makna untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar. Bahkan sistem dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa tetap menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang. Dan bisa menekan loss sekecil mungkin
saat salah. Jadi teman-teman kalau ada yang misalkan habis uangnya rugi besar di trading, saya yakin seyakin-yakinnya mereka itu pasti tidak memasang yang namanya stop loss. Nah, bagaimana untuk menciptakan risiko yang terbatas tetapi keuntungan tak terbatas? Seperti ini. Misalnya kita memakai dengan indikator trending ya. Jadi indikator trending itu kalau grafiknya naik kita buy, grafiknya turun kita sell. Ini grafiknya naik kita buy. Terus kita batasi risikonya, katakanlah risikonya kita batasi 1%. Rugi maksimal 1% karena ketika buy itu kita berharap naik ternyata turun, kita rugi 1%. Kemudian karena grafiknya turun, indikator kita mengatakan sell, kita sell lah, ternyata naik, rugi lagi 1%. Terus ketika grafik naik, kita buy di sana, ternyata turun lagi. Ketika sell ternyata naik, rugi terus, sampai berkali-kali rugi, 7% rugi. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengetahuan ini, kita nggak perlu stres mau berapa kali rugi pun nggak masalah seperti kata George Soros tadi. Yang penting pada saat kita untung, kita tidak membatasi. Ya. Buy di sini ya, kita pasang stop loss-nya di sini 1% katakanlah. Ternyata buy ini naik beneran misalnya, harganya di situ. Ya, di garisnya ya. Ketika harga itu sampai sana, buy kita transaksi buy itu stop loss-nya kita bisa geser ke atas. Inilah yang namanya trailing. Jadi menggeser stop loss kita. Menggeser stop loss. Terus ketika harga naik terus, ya, digeser ke sini ya stop loss-nya tadi. Naik ke atas ini bisa digeser lagi ke sana. Nah, jarak antara stop loss plus ini, SL plus dengan harga real itu namanya trailing step ya namanya. Trailing stop, sorry. Ya, trailing step-nya itu ketika batas kapan kita mulai untuk menggeser stop loss-nya. Itu namanya trailing step. Kalau trailing stop, seberapa jauh jarak antara terakhir running tertinggi itu dengan stop loss. Jadi trailing stop maksudnya. Batas tertinggi dari running saat itu terhadap trailing stop itu namanya trailing step ya. Nah, kayak gini SL plus ini sudah trailing stopnya di sini. Trailing stepnya adalah jaraknya antara SL plus ini dengan yang tertinggi nanti di harga running itu. Nah, ini kita geser lagi stepnya lagi. Dan seterusnya ini bisa mencapai 20 lebih dari 20% ya sekali untung seperti atau tak terbatas karena ini belum kesentuh SL plus-nya kan masih di sini belum kesentuh ke sana. Nah, ini cara seperti ini bisa manual dengan tangan kita geser, klik kanan, modifikasi ya. Di klik kanan modifikasi kemudian geser stop loss-nya setelah bisa digeser sesuai dengan stop levelnya kita geser-geser pakai tangan. Tapi juga kita bisa terbantu. Nah, saya itu cerita itu tadi hanya ingin cerita ini sebenarnya. Di MetaTrader 5 itu bisa membantu itu secara otomatis. Dengan cara klik kanan, trailing stop, 50 poin, 55 poin, 60 poin, nah ini 95 poin. Inilah yang dinamakan dengan trailing stop-nya. Kalau misalkan 90 poin, artinya jarak antara running tertinggi dengan pengunciannya profit itu sebanyak 90 sebesar 90 poin itu jaraknya ya. Seperti di ini tadi ya. Jarak antara SL yang ada di sini itu dengan running yang teratas ini itu kalau kita setting 90 ya jaraknya 90. Kalau ini naik lagi ke sana berarti ini juga naik lagi. Pokoknya jaraknya selalu 90. Tetapi ketika harga ini turun di bawah 90,
SL-nya ini tidak akan ikut geser. Paham ya ini ya? Kalau pas naik lebih dari 90, SL-nya akan geser ngikutin jarak tetap biar 90. Tapi begitu harga running itu turun di bawah 90, SL-nya tetap aja nggak akan ikut turun karena ini sudah mengunci keuntungan. Tapi kalau setelah turun terus harganya dan sampai menyentuh SL plus pun ini SL plus pun tidak akan gerak. Nah, itulah yang namanya kita biasanya sudah close, kena trailingnya, sehingga kita berpikir ya udah rezeki kita cuma segitu di SL plus yang itu, jadi sudah close gitu, transaksinya. Itu yang ada di MetaTrader. Ini bisa teman-teman fungsikan. Ini nanti kalau sudah sampai profitnya 50, ini bisa di trailing. Nah, ini karena level terdekat untuk bisa trailing itu 50 poin. Nah, di beda mata uang beda-beda tergantung spreadnya ya. Oke, ada pertanyaan dari sini sebelum saya menginjak pada MT5 booster ya. Nah, ini kan 60 ya. Saya praktekkan trailing stopnya 50. Nah, ini saya trailing stopnya 50. Ini harusnya geser nih. Nah, ini SL-nya kan geser. Nah, sudah ada SL plus. Nah, kalau kita besarin transaksinya seperti ini. Nah, ini sell-nya itu di sini, SL plus-nya di sini, running-nya di sini. Nah, ini nanti geser terus, SL-nya itu akan ikut terus. Nah, ini kan sudah geser lagi tuh. Nah, ini trailing-nya sudah jalan. Tapi kalau ini harganya naik lagi, dia nggak akan geser lagi ya, sampai ke sentuh close. Ya. Tapi kan kita punya peluang tak terbatas, kita bisa profit lagi ke bawah kan. Bisa profit lagi tak terbatas gitu. Jadi jangan batasi, ibarat kita buka toko itu jangan batasi, udah kalau saya sudah dapat 1 juta, tokonya mau tak tutup, nggak terima pembeli lagi. Ibaratnya seperti itu nanti teman-teman. Oke, saya lanjutkan ke MT5 booster. MT5 Booster merupakan serial baru dari fasilitas trading online di KInvest. MT5 Booster bisa menyulap platform trading online MT5 biasa menjadi lebih powerful dan mendukung aktivitas trading kita. MT5 Booster terdiri dari 14 indikator dan 12 expert advisor. Ya. Lanjut. 12 IE MT4 Booster dan kegunaan ini kok MT4 sih. Di atasnya MT5 nih, sekarang MT4. Salah ya, mohon maaf, ini MT5 ya. Oke, yang pertama yaitu alarm manager. Memungkinkan Anda melakukan 3 hal utama. Mendapatkan notifikasi dengan tentang kejadian di akun Anda atau di market ya. Melakukan tindakan otomatis ketika terjadi peristiwa. Mengirim pembaruan otomatis ke follower atau melalui Twitter, email, dan SMS. Ya, memberikan peringatan ya atau informasi. Bisa disetting juga tuh informasinya seperti apa. Termasuk stop loss-nya sudah kesentuh, nah, TP-nya atau bagaimana. Ada menu-menunya seperti ini ya. Kelihatan nggak menu-menunya? Kalau saya besarin seperti ini ya. Nah, bisa bunyi, bisa email, bisa letakkan market order. Terus yang satunya ini
Ini juga ada berita juga yang bisa dialarm ke kita ya. Lumayan cukup canggih ini ya. Daripada kita harus liatin market, terus ini sudah kesentuh belum, ini nanti ada berita enggak, kita nungguin terus. Nah, sekarang udah zamannya otomatis seperti ini, namanya trading tool MT5 booster dengan alarm manager. Yang berikutnya adalah sentiment trader. Sentiment trader didasarkan pada data sentimen yang diambil dari FX Blue ya. Bagian dari FX Blue Group secara real time dan memungkinkan para trader untuk mengambil sentimen tersebut ke akun masing-masing untuk digunakan sebagai keputusan trading. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi bisa menjadi pertimbangan kita untuk buy atau sell ya. Ini ada 62%, jangka waktunya long atau short gitu ya. Oke, terus selanjutnya correlation trader. Correlation trader menunjukkan korelasi antara simbol dalam sebuah time frame yang dapat dikonfigurasikan, misalnya bar H1 saat ini. Hubungan tersebut diukur antara skala minus 100 sampai dengan plus 100. Plus 100 menunjukkan bahwa pergerakan harga antara simbol A dan B sama positif correlation ya. Atau kesamaannya itu paling sama. Kalau 100 plus itu berarti sama persis. Min 100 menunjukkan bahwa pergerakan harga pada simbol A dan B sangat berlawanan. Negatif correlation. Jadi yang satunya naik, yang satunya turun drastis, 100% kebalikannya itu plus 100, minus 100. Gitu. Kalau yang plus 100 tadi sama, kalau naik, naik terus semua di antara korelasi-korelasi itu. Nah, ini sama, hampir samanya ini. Nah, yang pakai metrik ini ya. Kalau ini tadi pakai simbol grafiknya, yang ini pakai metrik ya. Korelasi metrik menunjukkan korelasi antara simbol dan time frame dan bar tertentu yang bisa dikonfigurasikan. Correlation dihitung dari skala minus 100 hingga plus 100. Plus 100 menunjukkan bahwa pergerakan harga pada simbol A dan B identik atau searah atau positif. Correlation minus 100 menunjukkan bahwa pergerakan harga pada simbol A dan B sangat berlawanan. Ketika A naik, maka B akan turun. Begitu pula sebaliknya negatif correlation. Correlation method bisa menyoroti kekuatan antar instrumen, apakah lemah, kuat, sedang, atau tidak ada korelasi. Selain itu, kita juga bisa menentukan simbol korelasi yang kita inginkan. Tidak hanya korek, tapi juga bisa komoditi atau saham. Cara pakainya itu begini, teman-teman. Ini saya besarin ya. Ya kan ini ada plus 90. Artinya euro dengan Dow Jones 5R ini ya, Dow Jones plus 90 artinya hampir sama ya, 90% sama. Kalau euro naik, DJ juga naik. Nah, ketika DJ itu naik duluan, euro kok belum naik, nah kita berarti euro itu punya kesempatan peluang kita buy. Karena dia nanti akan cenderung ngikutin DJ yang sudah naik duluan. Gitu caranya. Demikian juga kalau misalkan minus, yang minusnya paling banyak minus 91 nih misalkan. Minus 91 ini kan bertolak belakangnya 91%. Artinya Euro USD dan USD CHF ya, Swiss franc ini, ketika misalkan Euro USD sudah turun duluan dengan kenceng, ternyata USD CHF ini belum naik ya. Kalau ini USD turun, USD CHF kan naik karena minus 91 atau mirrornya itu 91%. Kalau Euro USD sudah turun duluan gitu, nah kita siap-siap aja buy di USD CHF ini. Kita ngambil buy karena USD turun, ini naik. Begitu dan sebaliknya. Oke. Ini korelasi metrik ya.
Saya lanjut yang market manager. Ini kayaknya nggak terlalu. Market manager memberi kontrol penuh atas simbol watchlist. Ini ada juga di ini tadi ya, kolom trading tadi lah. Di market watch, terus kemudian kolom trading. Nah, ini trade terminal juga ini sama. Tapi nanti ada yang beda ya, kita bisa close all, baik yang minus saja close, yang plus saja close. Nanti trade terminal adalah tool dari eksekusi trading analisa kayak tutup di ranjang tutup trading yang tidak ada dalam platform trading standar. Trade terminal meliputi market watch sesuai dengan market watch. Ini sama ya dengan market watch yang di sini ini, view market watch terus trading. Nah, kayak gini. Bagian trade terminal. Aku nunggu bisikan informasi, saya skip aja yang penting. Ini yang penting ini ya. Bagian trade terminal yang ini yang penting. Namanya order list. Ya, ternyata MT5 Booster itu sebagai salah satu toolnya GK Invest sudah menyediakan order list ini. Order list ini kita bisa menutup semua posisi. Misalnya sudah banyak kita buy sell, terus nggak karuan di banyak pair begitu. Kita bisa nutup semuanya itu secara bersamaan ya dengan trade terminal MT5 Booster. Bagian ini menunjukkan semua open posisi dan pending order dengan fasilitas sederhana dan cepat untuk melakukannya. Menutup posisi loss, misalkan yang minus saja kita close, itu bisa. Atau menutup posisi yang spesifik. Menutup sebagian posisi, yang plus saja kayak gitu. Merubah stop loss, take profit pada sebuah posisi dan pending order. Secara misalkan kita banyak di pair yang banyak gitu, kita bisa. Nah, ini penampakannya langsung di MT5-nya seperti ini, teman-teman. Trade terminalnya. Jadi teman-teman nanti cara mendapatkan MT5 Booster ini bisa download ya ketika teman-teman sudah punya akun di GK Invest, nanti di kabinetnya bisa download ya atas permintaan, nanti dibantu oleh official, terus diinstal di sini. Diinstal di sini di MetaTrader, ini bisa diklik ya. Ini di ada ini muncul seperti ini, common, di allow input. Nah, ini sudah oke. Ini kayak expert advisor ya, memang ini advisor ya. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah banyak di sini transaksi, ini tinggal kita lihat aja close di sini. Close di sini bisa close open posisi, delete pending ordernya bisa kita hapus semua, close untuk semua winner atau yang plus atau yang untung, close all loser atau yang minus atau yang rugi saja, atau close semuanya langsung kita bisa pakai ini. Ini caranya ya. Oke, selanjutnya mini terminal. Ini sama dengan ini ya. Kalau mini terminal itu ya, sama dengan yang ada di market ini. Nah, kayak gini nih. Dia bisa langsung sell atau buy. Terus mini terminal ini terus mana lagi? Session map. Nah, session map memungkinkan trader melihat gambaran cepat pasar melalui pasar utama di dunia dan zona waktu. Ini menunjukkan bahwa
waktu global sekarang, market untuk berita yang akan dirilis dalam beberapa waktu yang akan datang, ditambahkan gambaran dari pergerakan harga setiap sesinya. Tick chart, ini sama dengan tick chart. Aplikasi yang menampilkan berbagai jenis tick chart, ya, itu di MarketWatch juga ada. Terus Excel ini untuk kita bisa ekspor dan berbentuk Excel, ya. Excel RTD merupakan tool untuk memonitor, menganalisa, serta laporan trading yang memungkinkan trader berinteraksi dengan platform trading dengan hanya memiliki kemampuan Excel yang standar tanpa harus belajar bahasa pemrograman yang kompleks. Ya. Fungsinya memasukkan data real time, tiket, dan harga dengan hanya menggunakan fungsi built-in RTD di Excel, tidak menggunakan makro, tidak ada pemrograman, hanya membutuhkan pengetahuan Excel yang standar. Fungsi yang berikutnya adalah bisa mengirimkan perintah trading sederhana dari kode VBA di Excel atau dari bahasa lain yang mendukung COM. Dengan kata lain, trader yang memiliki keterampilan pemrograman dapat menggunakan Excel RTD ini dari mulai tiket deal yang di-customize sendiri sehingga automatic trading berdasarkan model keuangan di Excel. Nah, contohnya seperti ini. Direction by place order symbol. Nah, ini bisa dikonekkan di RTD. Ini penampakannya. Terus yang berikutnya connect, ini bisa melihat website GK Invest di trading tool platform MT5, ya. Nah, saya tambahin lagi untuk indikator, ya. Ini kan untuk tadi itu untuk advisornya. Karena untuk indikator saya akan coba. Nah, indikator di sini itu ada pivot, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu kan fungsinya pivot itu, daripada kita menghitung bagaimana harga tertinggi kemarin, harga terendah kemarin, harga pembukaan kemarin, harga penutupan kemarin, terus kita bagi gitu rata-rata terus hasilnya menjadi pivot. Ya, daripada susah-susah seperti itu, kita klik GK Invest Pivot ini kalau kita sudah install yang namanya MT5 Booster itu, ya. Kita oke begitu, kita sudah muncul di sini. Nah, ini harga pivot. Pivot itu biasanya saya masangnya di untuk D1 dan weekly, ya. Ini bisa diklik-klik, klik kanan, indikator list, pivot, properties. Nah, ini kan D1 nih, ya. Nah, D1 biasanya saya kurang lengkap, saya tambah lagi yang W1. Nah, cara bacanya sih harga itu cenderung mendekati pivot, cenderung juga mendekati resisten maupun support. Di dalam mereka mendekati itu, dia akan menjadi tembus atau enggak. Kalau saya sih triknya, ya. Ini kan saya ini, ya. Teman-teman bisa tiru, bisa diuji coba dulu. Ya. Bagaimana sekiranya ini pivot kita harga itu menembus pivot atau enggak? Kalau saya makainya begini, teman-teman. Saya lihat di H1 dulu, apakah ini melayang di pivot atau melayang di R1. Kalau dia melayang tidak menyentuh badannya, ya, bodinya candle ini tidak menyentuh R1, tidak menyentuh PP, berarti ini dia siap menembus, teman-teman. Kan ada yang lengket gitu, ya, lengket sini terus kemudian nembus ke sini. Itu beda kalau sedang melayang begini terus dia menghunjam ke bawah atau menghunjam ke atas, itu udah kategori penembusan. Kemudian kategori penembusan yang kedua, ini kan siap-siap menembus dulu karena sudah melayang. Nah, terjadi confirm penembusan itu di H4. Saya pakainya di H4. Apakah close-nya H4 nanti di bawahnya pivot atau di atasnya R1?
di atasnya garis-garis ini atau di bawahnya garis-garis ini. Close-nya H4. Ketika close H4 itu sudah close-nya di bawah pivot, artinya ini sudah confirm menembus. Nah, di kala mana kita harus sell di situ ketika sudah terjadi pullback. Pullback itu kan nembus turun terus dia naik kembali, retrace begitu, mungkin sekitar kita juga bisa bantu sih dengan Fibonacci ya. Nah, kalau sudah retrace kita baru sell di situ. Turun ke sini ya, terus naik ke sini. Nah, ini bisa sell di sini. Nah, ini kalau sudah turun, kita bisa aja nurunkan dari H4 kan sudah confirm nembus. Kita turunkan di H1 untuk pullback-nya, atau kita lihat bahkan di M15 untuk lihat pullback-nya itu. Biar pullback-nya makin jelas ya di M15. Itu untuk pivot ya. Ada juga yang berguna juga itu namanya candle countdown tuh. Nanti H4 itu jam berapa, kurang berapa menit. Nah, ini ada candle countdown. Nanti di pojok kanan bawah. Nah, ini bisa kita lihat. Kita klik H4 ini berarti H4 candle ini akan berubah di 2 jam 24 menit lagi. Tuh. Nah, ini banyak sekali juga ya. High low-nya kita bisa lihat juga harga tertinggi dan terendah pada hari ini ya. D1 ini hari ini, kalau weekly ya nanti bisa terendah tertingginya bulan ini, minggu ini, hari ini, H4 belakangan ini gitu ya. Ini kita common, kita oke. Nah, ini harga tertinggi terendahnya. Dan banyak sekali indikator-indikator ini teman-teman kalau misalkan berkenan mempelajari ini lagi bisa jadwalkan privat ya, hubungi official teman-teman untuk jadwalkan privat membahas khusus untuk MT5 booster ini juga bisa. Ini fasilitas gratis dari Kita Invest ya. Ini ada juga chat group, chat incat. Chat incat itu bisa zoom chat yang lebih detail lagi. Masih ada magnifer. Oh ya, magnifer ini yang bisa zoom ya. Melihat lebih kecil lagi. H1 ini misalkan ini kan H4-nya seperti ini nih ya, H4-nya. Kita lihat H1-nya seperti apa. Nah, H1-nya seperti ini. Karena ini magnifernya di H1. Ini bisa kita setting sih, bisa H1, M15. Jadi bisa melihat time frame yang sebelumnya tanpa harus mengubah time frame. Oke, saya kira yang perlu diketahui saat ini itu. Nanti privat sajalah kalau berkenan untuk melanjutkan. Jangan lupa untuk hari Kamis mendatang itu ada multi trade, multi robotik. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Ade Solo tadi akan terjawab di hari Kamis ya. Tadi Pak Ade, kalau caranya untuk edit atau ditambahkan kotak ditandai bagaimana Pak? Ini Pak Ade bertanya yang mana? Pertanyaan Pak Ade yang robotik ini aja. Mau tanya untuk robotik kemarin sudah dibuat, setelah itu apakah bisa digabung dengan Step Tools? Bisa begini Pak ya. Jadi kan kita kemarin sudah latihan buat robot sendiri nih. Ya. Macam-macam robotnya mau dinamakan, kalau saya sarankan kan sesuai dengan nama dari indikatornya. Tuh. Ini saya close dulu karena terlalu banyak tab. Kita buka Euro USD misalnya.
Ini contohnya kita buat di Euro USD 2 cat ya. Yang H1 yang Euro USD satunya itu kita pasang misalnya nih step ya. Kalau Mas Adit itu 1920 ya step toolnya. Ini sekarang sudah update lagi namanya 1020 Pak. Nanti bisa download lagi. Oh iya, saya belum informasikan teman-teman yang belum tahu. Downloadnya robot itu bisa di sini ya. Kita bisa lihat di step.center. Di sini sebelah kanan itu ada download robot gratis. Ini 1020 ya versinya sekarang. Terus ini ada download copy trade dan reverse juga. Terus permintaan password bisa diklik di sini agar teman-teman bisa menguji coba robotnya dulu di akun demo. Setiap akun ada passwordnya beda-beda. Nanti bisa isi permintaan password itu ya. Nanti akan kita beritahu ya melalui officialnya teman-teman. Ya, setelah download di sini nanti ada juga itu sedikit dari fitur-fitur robot ini. Nah, ini di sini ada keterangannya. Terus kemudian klik downloadnya di atas sendiri ya. Ini download robot gratis. Nih, bisa klik saja di situ langsung nanti nama filenya ebot.rar, kemudian diekstrak. Di ekstrak itu ada namanya step tool 1020. Nah, ini nanti bisa diinstal, dipasang dulu di MetaTrader-nya. Nah, step yang sudah diekstrak tadi, step 1020 tadi di copy. Setelah di copy kita buka MetaTrader, open data folder di sini, kita paste. Open data folder seperti ini, kita paste di sini. Setelah kita copy export, advisor, nah pastenya di sini nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan masih 920 juga ya saya. Nah, setelah ini di paste di sini kita tutup, kita refresh, nanti akan muncul di kolom advisor ini ya. Ini kita pasang aja misalkan di sini adalah step tool 920 centang-centang. Nah, ini manual passwordnya. Nah, cara menginputkan password di situ ini harus disesuaikan dengan nomor akunnya. Nanti minta ke saya ya. Nah, setelah caranya yaitu setelah minta form permintaan password yang ada di website itu. Ini nomor akunnya 387 832 52. Jadi meskipun ini akunnya demo, kita harus minta passwordnya juga ya. Nah, ini maksudnya 77567 503. Coba nih Pak Adi bisa yang dimaksud apakah ini atau bagaimana ya. Ini modenya manual aja karena kita mau menggabungkan antara robot yang kita buat sendiri dengan step. Jadi ini modenya manual, nanti yang eksekusi adalah robot yang kita buat itu. Terus kemudian kita akan meminta fungsi atau memanfaatkan fungsi apa di step ini. Kalau tumpukannya martingale ataupun averaging kita nggak mau pakai ya kita false saja. Ya, kita mau menggunakan trailingnya saja. Kita menggunakan trailing sama SL money. Ini yang penting. Misalkan kita buat SL money-nya di sini 100. Jadi setiap 100 US nanti akan close sendiri. Kemudian using trailingnya adalah misalkan 15.5. Artinya apa 15.5 itu? Artinya setiap kita plus 150 poin akan mengunci 50 poin. Jadi 15 itu 150, 5 itu 50. Mengunci keuntungannya 5. Jadi jaraknya 100 dari running tertinggi dengan stepnya, dengan
penguncian SL Plus-nya. Ini semua level-level ini kita abaikan karena kita false ya. Kalau false ini mark level pun jadi nggak akan terbaca di sini kalau ini false. Kalau ini true baru ini terbaca. Oke, setelah itu ini kita clear ya. Artinya kita menggunakan step ini dengan menggunakan SL money-nya dan trailing-nya. Oke. Karena robot-robot yang kita buat dengan cara sederhana ini tidak bisa trailing secara cepat. Karena trailingnya itu setelah ada perubahan candle dia baru trailing. Terus juga stop loss-nya untuk margin risk-nya itu juga seperti itu. Ganti candle baru dia close pada margin risk yang kita tentukan. Jadi dua itu kita tutup dengan fungsi step. Nah, caranya gimana? Kita harus buka cat lagi yang satunya. Jadi satu cat ini hanya berlaku satu robot, satu expert expiser. Satu saja, nggak bisa kita tumpuk lagi. Nah, tapi walaupun satu pair, kita bisa memfungsikan banyak robot. Seperti Euro USD, kita buka lagi bersatu, kita gunakan robotnya yang sederhana ya. Yang kemarin kita buat stokastik gitu misalnya. Kita klik 2 kali, kita elo. Nah, ini hitungan stokastiknya ya 833 ini kita oke. Artinya kita menggunakan stokastik untuk eksekusi. Karena di sini tadi kan manual. Artinya kalau manual kan bisa menggunakan robot lain untuk eksekusi, sedangkan yang step-nya untuk meneruskan saja, menjaga ya. Kalau ini dengan trailing dengan stop loss. Stokastik. Nah, ini auto tradingnya kita aktifkan. Ulang ya, kalau stokastik seperti ini, stokastik. Jadi biasanya kalau menggunakan robot yang kita buat dengan cara sederhana dengan indikator 20 indikator yang tersedia itu, biasanya kita auto tradingnya ini kita aktifkan dulu, baru robotnya itu kita klik 2 kali, kita setting terus aktifkan, baru dia akan muncul eksekusi. Jadi jangan diaktifkan dulu di chat, kemudian auto tradingnya baru diklik ya. Di auto tradingnya dulu yang harus diklik. Seperti ini tadi belum muncul, setelah saya klik dulu terus kita klik lagi stokastiknya, baru dia muncul, bisa ada transaksi di sini. Nah, ini kalau ditulis please by expert advisor, nanti ya kalau sudah untung sekitar $50, 150 pips atau $15, dia akan mengunci $5. Karena tadi saya pasang trailingnya adalah 15 mengunci 5. Begitu Pak Ade caranya nyetingnya. Mana Pak Ade? Pak Ade ke monitor. Oke, sudah jelas ya Pak Ade ya. Jadi satu pair 2 cat. Cat satunya untuk ini stokastik, cat satunya untuk step-nya. Gitu Pak Ade. Terima kasih. Kalau sudah jelas yang lainnya silahkan download dan minta password ini ya. Minta passwordnya robot, nanti kita bisa diskusi. Di setiap webinar saya bisa diskusi tentang robot. Dan nanti akan saya juga rekaman webinar ini juga upload di channel YouTube yobro.com ini. Ya, kalau memang dibutuhkan bisa subscribe. Jadi setiap webinar atau biasanya saya juga live trading di channel saya ini, live trading memberikan suggest apa begitu. Nanti setiap saat, setiap waktu ada sinyal yang bagus, ada pola yang bagus, saya live trading dan di situ bisa teman-teman menjadikan wacana ya, bukan harus ngajak atau enggak, paling tidak mendapatkan satu wacana baru untuk kita bisa teman-teman bisa eksekusi. Nah ini yobro.com. Oke, saya rasa sudah cukup untuk waktunya.
teman-teman silakan kalau mau bertanya. Ini saya akan tutup dulu. Nanti setelah saya tutup, teman-teman bisa mau tanya-tanya silakan ya. Webinar kali ini cukup saya akhiri. Semoga manfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih perlu untuk diskusi, bisa setelah ini bisa kita nyantai sekitar 5 menit lah, kita bisa tanya jawab ya. Terima kasih semuanya. Yang mungkin sudah ada perlu, silakan live juga nggak masalah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertemu kembali Kamis depan, jamnya yang sama, password sama, dan bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah serta berkah selalu dari Tuhan ya. Amin.